Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatku membela sang merah putih yang terkirat, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap
75 tahun Radio Republik Indonesia, bangkit untuk Indonesia maju. Mempersembahkan Jazz Night, pagelaran musik jazz RRI, menampilkan Madame Entuan, Payung Teduh, Tebaran merah dilemparkan. Citra Solastika dengan iringan Vingo and Friends, Vingo Vanlen, gitar, Hari Toledo, bass, Doni Kuswinarno, saksofon, Imam piano, Deska Anugrah, drum. Ketika kulihat kau bersama dia. Jazz Night, Senin 7 September 2020 mulai jam 8 malam. Live dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Disiarkan di Pro 1 dan Pro 2 seluruh Indonesia dan di radio visual RRI Net serta YouTube channel RRI. angkutan jalan di tanah air seperti emisi karbon serta kemacetan. Perkembangan kendaraan otonom sangat erat kaitannya dengan konsep ibu kota baru di Kalimantan Timur nanti. Itulah tadi info Pro 2 untuk pagi hari ini bersama saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Informasi terkini, info Pro 2.
Info Pro 2. Info Pro 2. 91,6 Prodi FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya aku pamit dulu buat hari ini. Terima kasih banyak buat sahabat kreatif yang udah dengerin Prodi FM dari pukul 5 subuh. Setelah ini ada belajar RRI, maksudnya belajar di RRI bersama Kakak Resti Chandra yang bakal nemenin kalian semua sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dela Woy pamit, dadah bye-bye. Akan tahu cara untuk merayumu, melukis senyumanmu, hal yang mudah bagiku. Sebut saja ku gila, sedih pun tak ku rasa melihat kau dengannya. Ku tahu kau tak bahagia. Sanggupkah kau melupakan diriku? Masihkah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku. Salah kau tinggalkan aku. Ku tahu kau meragu pada dia yang baru. Bilang saja kau mau kembali kepadaku. Katakan sejujurnya, tak perlu kau berkilah. Semua jelas terbaca, hanya aku yang engkau cinta. Sanggupkah kau melupakan diriku? Masihkah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku. Salah kau tinggalkan aku. Oh sanggupkah? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang sahabat kreatif. Udah siap untuk belajar? Siap dong. Ini Pak Gurunya udah siap dari tadi nih sahabat kreatif ya. Kita mau belajar sebentar lagi. Di program spesial kita seperti biasa bakal ada belajar di RRI. Dan hari ini sudah ramai banget, seneng banget ya aku ngelihat ini. Sudah penuh absen kita pagi ini ya. Teman-teman dari SMA Negeri 10 Palembang. Yeay. Wah ini seru banget nih sahabat kreatif ya. Ini anak-anaknya Pak Fir ya pasti. Oke, udah pada siap banget hari ini buat belajar. Kalau gitu siap-siap sahabat kreatif. Pokoknya yang ada di SMA Negeri 10 Palembang dan pokoknya yang lain-lain juga boleh deh. Bukan cuma SMA 10 aja. Teman-teman lain juga boleh SMA manapun bisa bergabung untuk hari ini. Ikutan belajar yuk di program spesial kita belajar di RRI. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Dari kawasan Metropolitan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas, sahabat kreatif. Halo, udah pada siap masuk kelas? Siap dong ya. Siap juga belajar buat hari ini dan untuk hari ini spesial banget. Ya mau nyapain buat yang ada di SMA Negeri 10 Palembang. Teman-teman kelas 12 ya. Hari ini gurunya akan mengajar spesial banget untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan topiknya adalah iman kepada qada dan qadar. Nah itu dia sahabat kreatif.
Kreatif ya, yang sudah Resti kasih bocorannya pasti ya. Oke, dan kira-kira siapa yang akan mengajar untuk hari ini? Gurunya siapa sih Sobat Kreatif ya? Pada penasaran banget. Dan guru kita hari ini adalah Pak Romi Vanduwinata SPD MSI. Nah itu dia. Ayo siapa nih anak-anak muridnya Pak Romi? Udah pada gak sabar untuk belajar bareng Pak Romi kan? Nanti kita bakal langsung belajar aja Sobat Kreatif di program spesial belajar di RRI. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Sekalian juga nanti Resti bakal invite kamu pengen telepon 3723333 untuk bertanya. Atau bisa WhatsApp di 0857-255-916. Atau juga bisa langsung aja di live chat YouTube channel kita RRI Palembang. Subscribe ya jangan lupa ya. Hey waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Sahabat kreatif, sekarang kita di program spesial belajar di RRI. Yeay. Aku seneng banget loh beneran. Jadi waktu lihat nih live chatnya, ini SMA 10 luar biasa. Udah banyak pertanyaan yang masuk, udah banyak siswa yang absen Pak absen gitu kan ya. Oke, ini keren banget nih. Jadi gurunya belum kasih materi aja, mereka udah rame untuk mendengarkannya. Jadi semangat banget nih teman-teman di SMA Negeri 10 untuk belajar ya. Kayaknya udah kangen sama kelas nih, belajarnya sih daring aja ya. Tapi gak apa-apa kok, berasa bisa ketemu sama teman-teman ramai juga hari ini karena kalian gabung di satu chat yang sama ya. Ada live chat YouTube channel kita di RRI Palembang. Oke, sudah Resti kasih bocoran tadi, hari ini kita bakal belajar apa ya, mata pelajarannya apa nih sahabat kreatif. Jadi hari ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Romi Vanduwinata SPD MSI yang merupakan guru dari SMA Negeri 10 Palembang ya, untuk kelas 12 nih. Mata pelajaran adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti, dan topiknya hari ini yang akan dibahas adalah iman kepada qada dan qadar. Nah seperti apa ya, kita dengar penjelasannya yang langsung aja nih sahabat kreatif ya. Sambil kita bakal sapa, udah tersambung secara virtual ya dengan Pak Romi nih.
nih via Zoom. Langsung aja deh, kayaknya kita bakal sapa dulu deh ya. Sambil juga nanti aku bakal invite juga nih ke Sobat Kreatif yang lain juga, untuk teman-teman juga yang pengen banget gabung ini ya. Misalnya kamu pengen tanya-tanya boleh di 372333, atau juga bisa nanti di WhatsApp kita di 08572-nya 5x916, dan juga bisa ya melalui YouTube channel kita RRI Palembang ya, subscribe jangan lupa dong. Kak Agung bisa dibantu nggak nih? Aku nggak ketemu link Zoom-nya. Oke. Jadi bentar dulu kita bakal berkoneksi sebentar lagi ya dengan Pak Romi yang sudah tersambung secara virtual sih ya. Jadi sambil kita bakal dapetin materi, aku nggak ketemu linknya. Aduh, baru menyadari ya ternyata ya. Oke, nah yang pasti ini sudah banyak banget yang hadir. Langsung aja. Oke, ya udah, sudah banyak banget yang hadir di live chat kita ini sebenarnya ya. Aku sapa dulu satu persatu deh sebelum nyapain gurunya. Tapi nyapain gurunya boleh deh. Kayaknya bukan. Ya udah, aku sapain langsung aja nih. Bukan ya Kak kayaknya ya. Kita ke live chat kita dulu nih Sobat Kreatif yang sudah hadir di sini. Ada Jaka Samudra, terus juga ada Yorman siapa namanya? Ada Nur Aisyah juga, ada Isnatri Rahayu, kelas 12 IS 2 gitu kan ya. Ada Desi Rita 21 juga, ada Arya Aziz, ada Arista juga. Nah, ini dia nih, sambil kita bakal sapa lagi nanti, tapi kita sapa dulu Pak Romi yang udah tersambung secara virtual. Assalamualaikum Pak Romi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Romi? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun sekarang ini emang di tengah pandemi, kita nggak bisa tatap muka langsung gitu. Cuman bisa sambil di sini nih, bisa menatap Pak Romi langsung ya dari YouTube untuk murid-muridnya ini kayaknya. Oke deh. Nah Pak Romi, ini kesehariannya memang mengajar kelas 12 ya Pak Romi ya? Ya, sama kelas 10. Oh kelas 10 dan kelas 12. Ya. Oke, nah ini dia ya Sobat Kreatif ya. Jadi mungkin siswa-siswanya Pak Romi langsung, wah udah lama gak ketemu Pak Romi, akhirnya ketemunya secara virtual aja ya buat hari ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar nih tentang iman kepada Qadar dan Qadar ya Pak Romi ya. Ini keren banget. Ya betul. SMA 10 keren banget, anak-anaknya belum dikasih materi udah pada nanya kayaknya Pak. Di live chat ya. Pada aktif, ini keren nih beneran. Semangat belajar berarti ya. Oke, jadi sebelum nanti pertanyaan kita bacakan, mungkin materi akan disampaikan terlebih dahulu dari Pak Romi ya. Silakan Pak Romi. Ya terima kasih buat Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Resti tadi, bahwa hari ini kita belajar melalui video daring, live streaming kerjasama dengan Pro 2 FM RRI Palembang. Dan hari ini kita membahas tentang iman, qada dan qadar. Yang mana iman kepada qadar dan qadar ini merupakan rukun iman yang ke-6. Sebelum Bapak menjelaskan makna daripada qadar dan qadar, Bapak akan beritahu bahwa iman itu di dalam bahasa Arab artinya yakin ataupun percaya. Namun secara istilah ataupun secara syar'i, iman merupakan segala hal yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan di dalam perbuatan. Berarti iman tidak cukup hanya yakin ataupun percaya saja, melainkan iman mesti dilakukan ataupun diamalkan dengan perbuatan. Nah, dalam hal ini iman kepada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6 yang wajib kita imani, yang wajib kita percayai, yang wajib kita amalkan. Yang mana sesuai dengan surah Yunus ayat 70 bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di langit dan bumi ini merupakan sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil daripada qadar dan qadar. Nah, di dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa qada dan qadar ini pengertiannya berbeda.
yang mana qada ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sejak zaman azali itu artinya sejak zaman seluruh makhluk ini belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dulu yang namanya Lauhul Mahfuz, yaitu semua ketetapan-ketetapan yang atur ataupun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan qada. Segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Kemudian adapun qadar merupakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semuanya itu tinggal dijalankan oleh makhluk tersebut ataupun oleh manusia tersebut. Dalam hal ini bisa disimpulkan adalah qadar merupakan bagian dan rincian dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi bagaimana manusia itu sendiri yang akan menjalankan qadar tersebut. Jadi apa ulangi lagi, qada itu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali atau zaman di mana makhluk belum diciptakan oleh Allah. Kemudian qadar merupakan segala ketentuan ataupun rincian dari ketetapan tersebut. Nah, kemudian di dalam qadar ini terdapat dalil, diantaranya dalil ataupun landasan hukumnya diantaranya dari surah Yunus ayat 70 dan juga surah Yunus ayat 44, yang mana sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah menzalimi dirinya sendiri. Maka yang menentukan takdir yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang menjalankannya itu yaitu manusia itu tersendiri. Adapun takdir itu merupakan bagian daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir merupakan qadanya dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Takdir dibagi menjadi dua. Sesuai dengan ketentuan, takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq ini dalam bahasa artinya takdir yang digantung atau takdir yang ditunda atau belum mutlak terjadi. Atau bisa disimpulkan takdir yang dapat dirubah oleh manusia itu tersendiri. Itu yang disebut dengan takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq juga contohnya seperti prestasi. Kemudian contohnya apalagi seperti menggapai cita-cita, itu merupakan contoh daripada takdir mu'allaq. Misal prestasi itu, untuk mencapai prestasi tersebut kita harus berusaha belajar, kemudian berusaha banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting lagi jangan lupa untuk selalu rajin beribadah kepada Allah agar dapat merubah takdir tersebut. Nah, karena tidak mungkin seseorang itu dilahirkan tiba-tiba menjadi orang yang pintar. Tidak mungkin seseorang itu dilahirkan tiba-tiba menjadi orang yang sukses. Untuk menggapai itu semua, kita harus menjadi orang yang selalu berusaha agar takdir itu dapat kita rubah. Itulah contoh daripada takdir mu'allaq, yaitu contohnya kita dapat mengejar prestasi kita ataupun kita dapat mengejar cita-cita kita ataupun kesuksesan kita dengan cara apa? Dengan cara yang sudah Pak Julfin tadi, yaitu salah satunya dengan berusaha, belajar, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh daripada takdir mu'allaq, takdir yang dapat kita rubah. Sesuai dengan dalil dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, yang mana artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan ataupun nasib kaum tersebut sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolongnya dan tidak dapat pula pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil daripada takdir mu'allaq. Kemudian selain takdir mu'allaq, ada juga yang namanya takdir mubrom. Takdir mubrom ini
anak-anakku semuanya, merupakan takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia sama sekali. Sekalipun itu dengan doa, karena takdir ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita rubah sama sekali. Contohnya apa? Contohnya satu, kematian. Seorang tidak bisa memajukan ataupun memundurkan masa hidupnya ataupun ajalnya. Apabila sudah tiba kata Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tersebut akan sampai juga dengan waktunya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kematian. Kemudian yang kedua, perihal tentang jodoh. Nah, jodoh juga anak-anakku semuanya merupakan contoh daripada takdir mubrom. Di mana takdir jodoh ini merupakan bagian dari takdir yang tidak bisa kita rubah. Kita mau berjodoh dengan siapa, kita tidak bisa merubah takdir tersebut. Itu. Akan tetapi dewasa ini banyak anak-anak yang melakukan hubungan di luar nikah ataupun pacaran, itu merupakan mereka selain melanggar syariat agama Islam, mereka juga seperti tidak percaya dengan ketentuan ataupun jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan jodoh yang baik, maka perbaikilah diri kita terlebih dahulu. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan jodoh yang baik pula. Karena sesuai dengan dalil ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 7, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki baik untuk perempuan yang baik, sebaliknya laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Maka dari itu untuk mendapatkan jodoh yang baik, maka kita harus belajar ataupun menjadi orang yang baik terlebih dahulu. Nah, kemudian adapun contoh daripada takdir mubrom yang lain, yaitu jenis kelamin. Nah, kita tidak bisa merubah jenis kelamin seseorang ataupun yang di dalam kandungan rahim ibu hamil. Nah, jenis kelamin ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang zaman sudah canggih, ditentukan melalui USG ya, atau alat-alat canggih yang lainnya, di dalam alat itu bisa kelihatan jenis kelamin bayi tersebut, laki-laki atau perempuan. Namun semuanya itu bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak terjadi bila di USG bayi tersebut laki-laki, akan tetapi ketika dilahirkan ternyata perempuan. Itulah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis kelamin sudah menjadi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim buayan ibu kita ataupun dalam rahim ibu-ibu wanita hamil. Kemudian contoh yang keempat, takdir mubrom. Nah, takdir mubrom contoh yang keempat yaitu hari kiamat. Nah, sebagaimana hari kiamat ini tidak bisa dirubah, semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Namun hari kiamat ini banyak beritahukan oleh Rasulullah SAW tanda-tandanya, ya. Di antaranya banyak perempuan yang hamil di luar nikah, itu merupakan tanda kecil daripada kiamat akan terjadi. Kemudian maksiat menjamur di mana-mana, seakan-akan tidak ada lagi malu seseorang melakukan maksiat di depan umum. Itu salah satu daripada contoh tanda-tanda hari kiamat kecil. Kemudian dewasa ini ataupun baru-baru ini kita melihat fenomena bagaimana seseorang dengan mudah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri segala macam. Itu merupakan contoh orang-orang yang melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak bisa menerima takdir yang mereka dapati.
Jadi seseorang yang melakukan hal tersebut merupakan hal yang sangat melanggar syariat agama Islam. Untuk itu, Bapak selaku pengajar, terutama mata pelajaran agama Islam, memberikan nasihat kepada anak-anak agar apabila anak-anak memiliki masalah, baik masalah dengan orang tua, baik masalah kehidupan pribadi anak semuanya, jangan gampang ataupun jangan mudah mengambil keputusan sendiri dengan cara mengakhiri hidup. Ya, bahwa Rasulullah sangat melaknat orang yang mengakhiri hidupnya sebelum sudah ditentukan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu marilah kita jaga semua apa-apa yang sudah ditakdir oleh Allah. Apabila takdir tersebut belum kita capai, maka kita mesti dianjurkan untuk berusaha dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak cepat berputus asa. Karena kita harus menghadapi hidup ini dengan penuh optimisme. Itulah takdir mubrom, takdir yang tidak dapat kita rubah. Sekalipun dengan doa. Kecuali dengan takdir mu'allaq tadi. Kalau takdir mu'allaq dapat kita rubah, tapi kalau takdir mubrom tidak dapat kita rubah sama sekali. Walaupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan kematian, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kalian ingin ditangguhkan ajalnya dan diluaskan rezekinya, maka rajin-rajinlah untuk menyambung tali silaturahmi. Maka sangat bisa kita menangguhkan ajal, mengamalkan tali silaturahmi di antara sesama manusia. Apalagi kita sekarang dalam keadaan pandemi ini bisa kita bersilaturahmi dengan teman-teman melalui via WhatsApp, melalui via virtual seperti ini ataupun video call. Itu. Tapi kalau memang ingin bertemu dengan teman untuk mengerjakan tugas sekolah, anak-anak mesti mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Nah, itulah makna daripada iman qadar. Mana qadar tersebut adalah merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali ataupun sejak Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluk di muka bumi ini. Kemudian kalau qadar itu merupakan ketetapan atau rincian yang sudah ditetapkan oleh Allah, tinggal manusianya saja yang akan menemuinya. Nah, adapun hikmah daripada belajar ataupun percaya kepada qadar dan qadarnya Allah, yang pertama kita sebagai manusia akan merasa optimis dalam menjalani kehidupan karena kita tahu bahwa segala sesuatu ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan menjadi orang yang selalu berusaha atau berikhtiar dengan maksimal dan optimal dengan segala sesuatu yang ingin kita capai. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu maksudnya berserah diri. Kita sudah berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita ingin capai. Kemudian kita berdoa kepada Allah dan selanjutnya kita serahkan ataupun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah daripada iman kepada qadar, kita menjadi orang yang tidak akan mudah berputus asa. Kenapa? Karena kita mengetahui segala sesuatu ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa lebih tenang dan yakin menjalani hidup. Ini yang kelima, hikmah dari iman kepada qadar, kita menjadi manusia yang selalu bersyukur atas anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah merasa tidak cukup. Kita merasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yang terakhir,
hikmah daripada iman kepada qada dan qadar, kita menjadi manusia yang selalu bersabar apabila menghadapi memperoleh ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Bapak ulangi lagi, iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dan yakin dan diamalkan dalam perbuatan bahwa segala sesuatu, semuanya ketentuan dan ketetapan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, tinggal bagaimana manusia itu menjalankan qada dan qadarnya tersebut dan bagaimana manusia tersebut menyikapi segala sesuatu ataupun takdir yang sudah diterimanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin Oke, ya. Nah, itu itu tadi. saja Aha. Untuk yang materi dapat ini. Bapak sampaikan. Oke. Materi pada hari ini mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Resti. Kembali ke Mbak Resti. Siap. Terima kasih. Wah, ini sudah jelas banget ini Sobat Kreatif ya. Dan juga teman-teman di SMA Negeri 10 Palembang udah jelas banget nih, udah disampaikan sama Pak Romi tentang iman kepada qada dan qadar ini. Dan pertanyaan yang masuk udah banyak banget ini Pak Romi, beneran ya. Ini semua pertanyaan kalau kita lihat di live chat YouTube channel kita nih. Dan kita bakal bacain satu persatu nanti pertanyaannya gitu kan. Jadi Pak Romi bisa ngejawab setelah yang ini. Tapi kita dengerin ini dulu nih Pak Romi ya. Setelah yang satu ini Sahabat Kreatif dan juga teman-teman di SMA Negeri 10, kita bakal balik lagi untuk kebacain pertanyaan dan Pak Romi siap untuk menjawab pertanyaannya kalian. Spesial banget di program kita Belajar di RRI. ...75 tahun Radio Republik Indonesia... ...bangkit untuk Indonesia maju... ...mempersembahkan Jazz Night... ...pagelaran musik jazz RRI... ...menampilkan Madame Entuan... ...Payung Teduh... Tebaran merah dilemparkan. Citra Solastika dengan iringan Vingo and Friends, Vingo Vanlen, gitar, Hari Toledo, bass, Doni Kuswinarno, saksofon, Imam piano, Deska Anugrah, drum. Ketika kulihat kau bersama dia. Jazz Night, Senin 7 September 2020 mulai jam 8 malam. Live dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Disiarkan di Pro 1 dan Pro 2 seluruh Indonesia. Dan di radio visual RRI Net serta YouTube channel RRI. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang
Romi, katanya kayak gitu misalnya. Boleh ya, karena pas banget ya di program spesial kita belajar di RRI ini Sobat Kreatif, kita bakal dengerin materi dari Pak Romi Vanduwidata SPD MSI ya, yang merupakan guru dari SMA Negeri 10 Palembang yang mengajar kelas 12 buat hari ini tentang tadi topiknya iman kepada kode dan kodar ya, untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke deh, Pak Romi mana ya ngomong-ngomong? Oke, karena nih banyak pertanyaan yang udah masuk ya Sobat Kreatif ya, yang harus terjawab juga gitu kan. Jadi Pak Romi bisa gabung kembali sama kita ya, untuk kembali memberikan materi untuk sesi yang kedua ini, karena banyak pertanyaan-pertanyaan masuk nih. Sambil juga Resi Sapain yang udah gabung dulu nih ya Sobat Kreatif ya, yang gabung di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Tadi sudah ada sampai Nur Aisyah, ada juga Desi Rita 21, ada Arya Aziz, ada Arista Ayu Safitri, ada Anugrah Lulu Zakia, ada juga Tiani Veronica. Tuh kan semangat kan teman-teman SMA 10. Ada juga Rido Fadliano juga. Terus juga ada Kelly Syah, ada Arista Ayu Safitri, ada Anggi, ada Ruwinda Mayenda juga, ada Febrina Amanda Putri, oh ini aku absen ya, ada Ahmad Renaldi Maulana juga, terus juga ada Vivi Amalia Purnama, ada Nadia Rahmawati yang gabung ya, yang mengikuti pelajaran kita juga ada Jihan Jasmine, ada Mutiara Zuriatina, ada Rizkika Amalia, ada Boy William, wow, Boy William kamu naik moge nggak? Ada M Surya Irfanisha juga, ada Jenny Cantika, terus juga ada siapa lagi nih? Ada Muhammad Iman Al-Hafiz, ada Muhammad Akil, ada Susan Permadini, ada Destalia, ada Imran Fatahillah juga, ada Tiari Rindi yang gabung juga, ada Arif Ramadan, ada Davin, ada Dina Bahri, ada Rido Fadliano, banyak banget ya. Terus juga ada siapa nih? Ada Deza Al-Qaida, ada juga Ferry PDLI Official, pokoknya gitu dah. Ada juga Meita, ada Alda Afriani juga nih Sobat Kreatif ya. Ada Susan, ada juga banyak nih yang gabung sebenarnya ya Sobat Kreatif ya. Yang kalau disapa satu persatu kayak waktunya habis. Habis nyapain karena yang absen rame nih. Ada juga Arif Darmawan, ada M Surya Irfansyah juga, ada Kiai Gus Hakim, kemudian ada M Rafif Rizkullah juga, Soraya katanya, apa nih Soraya? Kamu apa sih Soraya ya? Oke, kita masih menunggu untuk Pak Romi melanjutkan lagi untuk sesi yang kedua ini. Pak Romi, apakah sudah bisa bergabung kembali ini untuk sesi kedua ini? Oke, nah siap Pak Romi ya. Oke Pak Romi, kita kan langsung ke pertanyaan dari siswa ya Pak Romi ya. Untuk sesi ini kayaknya banyak banget yang nanya. Boleh. Oke, kita awali ini dari yang tadi awal belum mulai tapi udah nanya kayaknya ya. Oke, katanya gini dari Nur Aisyah, kelas 12 IIS 2. Apa hikmah yang dapat diambil dalam mengimani qada dan qadar nih Pak? Ya, jadi pertanyaan dari Nur Asia atau Nur Aisyah, hikmah daripada qadar itu sudah Pak Jeng tadi, diantaranya kita menjadi optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menjadi orang yang selalu berusaha ataupun berikhtiar dengan optimal dan maksimal untuk menggapai segala sesuatu yang pengen kita capai. Kemudian salah satu daripada hikmah beriman kepada qadar yaitu kita menjadi manusia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tawakal itu merupakan satu ataupun hikmah daripada kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu ya Nur Aisyah ya, sudah terjawab tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dari Desi Rita Wahyuni kelas 12 Mia 5. Katanya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Iya, katanya gini, Pak, jodoh, rezeki, maut kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mau saya tanyakan adalah tentang rizki katanya. Kan kita udah melakukan kewajiban kita kepada Allah seperti sholat, mengaji, sedekah jika lapang. Tetapi Pak, Allah belum memberikan rizki yang kita mau. Apakah kewajiban kita masih kurang kepada Allah? Ya, sebelum Bapak menjawab pertanyaan tersebut,
perlu diketahui anak-anakku semuanya bahwa sholat itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar melaksanakan kewajiban itu jangan meminta untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera mungkin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membalas ataupun tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Dengan demikian, apabila rezeki kita belum sampai kepada kita, kita sudah melaksanakan sholat, kita sudah rajin beribadah ataupun bersedekah, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bersabar terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat senang dengan hamba-hambanya yang selalu bersabar, apalagi untuk masalah rezeki tersebut. Jadi dalam hal ini, apabila rezeki kita belum sampai ke kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang menguji kesabaran kita. Maka yakinlah rezeki itu pasti akan sampai juga kepada kita. Oke, jadi begitu ya Desi Rita Wahyudi, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, kita kejar saja nih, pertanyaan banyak banget dari siswa kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Arista Ayu Safitri kelas 12 MIA 6. Pertanyaannya, apakah kesehatan termasuk takdir mubram atau mu'allak? Alasannya Pak? Nah, gimana Pak? Kalau kesehatan itu merupakan takdir mu'allak, maka kesehatan itu, ataupun orang yang pengen menjaga kesehatannya, dia dengan cara salah satunya menjaga pola hidupnya yang betul, jangan sering begadang, kemudian jangan merokok, kemudian mereka juga bagi orang yang pengen menjaga kesehatannya harus rutin ataupun menjaga kesehatannya dengan rajin-rajin berolahraga, karena kesehatan merupakan takdir mu'allak yang manusia tersebutlah yang bisa merubahnya, ya sehat ataupun sakit. Nah, adapun kalau kita sakit, itu juga merupakan bagian daripada takdir mu'allak. Kita bisa merubah sakit tersebut menjadi sembuh ataupun sehat, kecuali dengan kita berupaya, berusaha, kita berobat ke dokter, dan insya Allah semuanya akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesehatan merupakan bagian daripada takdir mu'allak yang dapat kita rubah. Oke, ya, itu dia jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Assalamualaikum Pak, saya Nugra Lulu Zakia, kelas 12 MIA 4. Bagaimana hukum ridho kepada qadar dan apakah doa itu bisa menolak qadar? Bisa nggak Pak? Ya, qadar itu kan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Rasulullah SAW Rasulullah SAW sudah memberikan tips untuk kita merubah takdir tersebut. Dengan cara apa? Kata Rasulullah, barang siapa yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengen ajal tersebut pengen ditangguhkan oleh Allah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, maka rajin-rajinlah untuk menjalin tali silaturahmi. Maka dari itu, dengan cara berdoa dan dengan cara menjalin tali silaturahmi, kita dapat menangguhkan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi bisa ditangguhkan. Oke, bisa ditangguhkan ya, itu jawabannya kalau gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bapak ya, dari Tiani Veronica katanya, kelas 12 IIS 2. Bagaimana pemahaman yang benar dalam memahami qada dan qadar? Ya. Jadi kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya semuanya diciptakan dengan sudah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita selaku manusia memahami iman kepada qadar Allah ini tidak hanya belajar saja dengan guru-guru kita, melainkan dengan cara kita mengamalkan iman kepada qadar tersebut, dengan cara kita bersabar apabila kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita harus berusaha menggapai
sesuatu yang pengen kita capai. Itulah salah satu daripada contoh kita memahami ataupun mengamalkan daripada iman pada qadar. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, iman merupakan segala sesuatu yang kita ucapkan dan kita yakini dalam hati dan kita amalkan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup iman itu hanya diucapkan saja, percaya saja, tidak cukup. Melainkan harus 3 ini yang harus kita lakukan. Itu. Harus melakukan sesuatu, jangan cuma percaya-percaya aja gitu ya. Tidak cukup ya Pak ya. Oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Tutu Gantina 12 Mia 6 katanya. Pertanyaannya, mati suri apakah bagian dari qadar Allah? Tolong dijelaskan Pak, terima kasih. Nah, mati suri nih Pak. Mati suri ini kan sebenarnya mati suri ini merupakan orang yang mati suri ini kan merupakan segala sesuatu yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Akan tetapi mati suri ini merupakan sesuatu yang takdir mu'allaq oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mati suri ini orang yang biasanya orang yang koma beberapa lama, biasanya itulah sama saja dengan disebut dengan orang yang sedang mati suri. Contohnya ada seorang warga di Saudi Arabia, baru-baru ini saya melihat beliau itu koma sampai beberapa tahun, sampai sekarang beliau itu masih koma. Nah, apabila beliau itu hidup lagi, maka beliau itulah dinamakan dengan mati suri. Maka mati suri merupakan takdir Allah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila kita banyak berdoa agar mohon kepada Allah agar seorang yang koma ini bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dengan cara merubah takdir tersebut. Jadi mati suri itu ialah orang-orang yang sedang mengalami koma. Itu disebut dengan mati suri. Wallahu alam mereka dibawa kemana oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka koma tersebut. Ya itu. Oke, jadi begitu tentang mati suri tadi ya. Ya, ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Aku jadi terlompat ke tengah ini pertanyaannya, nggak tahu kenapa nih. Jadi yang nanya langsung dapat ke pertanyaan dari M. Rafif Rizkullah ini kayaknya ya. Malah nanya soal jodoh nih Pak, katanya Rafif ya. Pak, bagaimana memilih jodoh yang baik dalam Islam? Katanya gitu. Gimana Pak? Ya. Menurut Imam Ghazali, pemilih jodoh itu tidak harus dia itu ustazah, tidak harus dia itu orang yang soleha. Cukup dia itu turut saja dengan suami, insya Allah dia akan menjadi istri yang baik kepada suaminya tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, kalau pengen mencari jodoh ataupun mendapatkan jodoh, yang pertama perhatikanlah dulu keturunannya. Kemudian perhatikan juga kecantikannya, akan tetapi keduanya itu akan kalah apabila agamanya itu bagus daripada duanya tadi. Jadi pilihlah jodoh yang agamanya paling baik menurut yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya perkara jodoh ini merupakan materi di semester 2 nanti. Oke. Sebenarnya. Iya, berarti tapi udah gak sabar lagi kayaknya Raffi nanya soal jodoh nih. Yeay, kayaknya mewakili teman-teman lain juga ya. Kayaknya ini pada heboh-heboh, iya nih jodoh, kata teman-teman lain bilang kayak gitu nih Pak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari M. Surya Irfansyah. Assalamualaikum Pak, saya M. Surya Irfansyah, kelas 12 Mia 6. Kan Allah Subhanahu wa taala melarang menyukai sesama jenis. Pertanyaan saya, apakah orang yang menyukai sesama jenis itu sudah jodohnya? Atau ada tidak jodohnya gitu. Sudah jodohnya atau tidak ada jodoh, itu maksudnya Pak. Ya, Rasulullah SAW sangat melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan, kemudian perempuan yang menyerupai laki-laki. Apalagi laki-laki yang senang dengan sesama jenis. Maka sesungguhnya kaum LGBT ini tidak hanya terjadi pada zaman sekarang, melainkan sudah terjadi pada zaman Nabi Lut alaihi salam dahulu. Maka perilaku seperti ini merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang LGBT dia akan dapat jodohnya kecuali dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke fitrahnya masing-masing, laki-laki menjadi laki-laki seperti biasa, tidak menjadi ke wanita-wanitaan. Jadi itulah Oke, jadi jawabannya. jawabannya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Waktunya tinggal sedikit lagi, tapi pertanyaan masih menumpuk ini kayaknya. Gimana? Maaf ya teman-teman kalau nggak semuanya bisa kebaca ini. Oke, dari Tutu Gantina. Bapak jawab di grup. Nah, nanti dijawab di grup ya. Oke, jadi dari Tutu Gantina katanya gini, kalau orang itu nikah terus berpisah, terus nikah lagi. Nah, jodohnya gimana, Pak? Nanya jodoh sebentar tadi. Nah, gimana nih, Pak? Jadi orang yang nikah kemudian cerai mati ataupun cerai hidup, itu merupakan takdir mu'allaqnya. Takdir mu'allaqnya begitu. Akan tetapi bagaimana akan ketemu di mana di surga nanti? Kata Rasulullah SAW, mereka akan dipertemukan dengan istri yang terbaik ataupun suami yang terbaik ketika semasa hidupnya itu. Itu. Iya. Oh gitu, yang terbaik. Bukan kalau orang bilang dulu kan yang terakhir. Oh enggak juga yang terbaik justru ya Pak ya, bukan yang terakhir. Enggak, ya justru yang terbaik. Oke, jadi begitu ya ceritanya, akan ketemu lagi dengan yang terbaik ya semasa hidupnya ya Pak ya. Iya. Oke deh. Benar. Ya ini khawatirnya pertanyaan terakhir nih kayaknya tinggal sedikit lagi waktu kita ya. Tapi kita usahakan deh bisa membaca boleh. semua pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak, saya Cynthia Amalia dari kelas 12 MIA 6. Izin bertanya, orang yang bunuh diri itu pasti memiliki masalah yang sulit diselesaikan. Menurut Bapak sendiri, cara apa yang paling ampuh dalam menyelesaikan masalah yang besar selain berdoa dan bersabar? Terima kasih. Oke. Iya. Jadi kalau orang yang bunuh diri itu sesungguhnya orang yang melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari masalah tersebut, balik masalah tersebut. Nah, bagaimana kita menghadapi ataupun untuk menghadapi masalah selain berdoa tadi? Yang pertama, kalau ada masalah jangan dipendam. Yang pertama, tidak boleh kita memendam masalah itu. Kita harus cerita, baik itu cerita dengan teman dekat kita yang kita percaya, kemudian baik kita cerita dengan kedua orang tua kita, ataupun kalau ada guru yang dekat dengan kita, boleh juga bertanya dengan guru kita melalui WA ataupun melalui email. Karena sebab ada guru-guru yang mau ataupun senang apabila ada anak-anak yang pengen menceritakan ataupun curhat tentang masalah hidup pribadinya. Tuh, boleh juga dengan Bapak kalau ada masalah WA tidak apa-apa ditanya, tidak apa-apa. Atau dengan guru-guru BK lainnya ataupun guru-guru agama yang lain, atau dengan guru-guru yang lain. Tuh, harus dikeluarkan masalah tersebut, tanya dengan temannya. Ya. Oke, jadi harus ada tempat berbagi ya Pak ya. Curhat kalau orang bilang curcol ya. Oke, itu penting banget nih. Aduh, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak, tapi mohon maaf ya, mungkin bisa Bapak cek nanti di live chat, di pertanyaan banyak banget yang nggak sempat kita baca satu persatu karena waktu kita singkat ya. Kayaknya harus sampai jam 12 deh seharusnya nih sama Pak Romi ya. Oke, Pak Romi, ya di waktu yang singkat ini sedikit lagi waktunya kita, mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin kesimpulan materi atau mungkin pesan apa untuk anak didik kita, atau mungkin jangan-jangan mau kasih tugas juga boleh nih Pak. Silakan sesi terakhir ya dengan Pak Romi, boleh. Jadi anak-anak semuanya dalam menyikapi iman kepada qadar Allah ini, kita harus yakin. Jadi seorang itu tidak harus yakin, tidak hanya harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada qadar-qadarnya Allah, melainkan harus mengamalkan 6 rukun tersebut, dari iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar. Semuanya diucapkan, diyakini, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugasnya, Bapak kasih tugas pada anak-anak kelas 12, seluruh kelas 12 ini. Karena kelas 12 yang dipegang sama Umi Dahlia juga bertugas. Ya, tugasnya silakan dibuka buku cetak
tepatnya halaman 31. Ya, halaman 31, 1 sampai 5. Kerjakan di buku latihan. Nanti Bapak share di grup Google Classroom aja deh. Ya. Iya. Oke, jadi petugas ya hari ini ya. Iya deh, siap. Silakan dikerjakan. Wah, enak banget nih ya. Jadi sudah dengar materi, dapat tugas, silakan dikerjakan. Nanti pokoknya di-share lagi tugasnya ya Pak ya di Google Classroom katanya. Oke, terima kasih banyak Pak Romi. Hari ini sudah iya mengajar. Jadi yang mendengarkan juga bukan cuma teman-teman di SMA 10 tapi seluruh yang mendengarkan juga ya. Mungkin di SMA-SMA lain juga ikutan bergabung di program ini pastinya. Oke, titip salam buat Pak Afir Azwar dan juga guru-guru di sana semua. Iya. Oke, selamat bertugas kembali Pak Romi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Kreatif, itu dia tadi kita udah dapat materi yang keren banget nih ya dari Pak Romi Panduwinata yang merupakan guru di SMA Negeri 10 Palembang, dan hari ini itu sudah memberikan materi tentang ya pokoknya pelajaran pendidikan agama Islam dan lebih dipekerti ya. Topiknya adalah iman kepada qada dan qadar. Udah selesai ya buat hari ini. Besok belajar lagi ya teman-teman ya. Tapi dengan guru dan mata pelajaran yang berbeda dari sekolah yang berbeda juga. Kira-kira dari mana ya? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana terus di Pro FM Palembang, Suara Kreativitas. Setiap hari Senin sampai Jumat bakal hadir program spesial Kita Belajar di RRI. 75 tahun Radio Republik Indonesia, bangkit untuk Indonesia maju. Mempersembahkan Jazz Night, pagelaran musik jazz RRI, menampilkan Madame Entuan, Payung Teduh, Citra Solastika dengan iringan Vingo and Friends, Vingo Vanlen, gitar, Hari Toledo, bass, Doni Kuswinarno, saksofon, Imam piano, Deska Anugrah, drum. Ketika kulihat kau bersama dia. Jazz Night, Senin 7 September 2020 mulai jam 8 malam. Live dari Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Disiarkan di Pro 1 dan Pro 2 seluruh Indonesia dan di radio visual RRI Net serta YouTube channel RRI.